Shalom saudaraku, kali ini kita bertemu lagi dalam perenungan firman Tuhan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membaca satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-32 ayat 24 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa Yakub sementara menghadapi pergumulan yang begitu berat, karena dia sudah meninggalkan ayahnya ketika dia menipu Esau kakaknya. Dia lari kepada Laban yang menjadi orang tua daripada Rahel istrinya. Namun kita lihat di dalam konflik demi konflik yang dia alami, pada akhirnya dia merasa terus bersalah sehingga dia ingin berdamai dengan Esau kakaknya. Nah, hari-hari yang dia alami itu kita lihat dalam pergumulan yang dia hadapi di Yabok ini. Kita lihat bahwa dia pergi dan dia ingin berjumpa dengan kakaknya Esau. Namun demikian ada satu hal yang luar biasa yang saya namakan tragedi di Yabok. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kalau Yakub sementara menghadapi pergumulan yang luar biasa, saya percaya ada maksud Tuhan. Kenapa sampai Yakub mengalami pergumulan ini? Hal yang pertama saya lihat di sini bahwa Tuhan izinkan Yakub mengalami pergumulan supaya dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Pada ayat yang ke-25 berkata, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub. Sendi pangkal paha manusia adalah gambaran kekuatan manusia untuk dia berdiri. Namun kita melihat di sini bahwa Tuhan melalui malaikatnya ini mengalahkan Yakub dengan memukul sendi pangkal paha. Artinya apa? Melalui pergumulan ini Tuhan izinkan kita kadang-kadang supaya tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Yakub pun demikian, supaya dia tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Kadang-kadang dalam hidup kita mengalami pergumulan. Pasti ada maksud Tuhan supaya kita tidak mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak mengandalkan hal-hal yang mungkin selama ini menjadi andalan hidup kita. Entah itu uang kita, kekuatan kita, kekayaan kita. Tuhan ingin supaya kita hanya mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya kalau pergumulan terjadi, mungkin hari-hari ini karena Tuhan mau untuk supaya kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Hal yang kedua saya lihat di sini, supaya melalui pergumulan Yakub mengalami perubahan hidup. Di ayat yang ke-28 di situ dikatakan bahwa engkau tidak punya nama Yakub lagi, tetapi namanya Israel, artinya pejuang Allah, pangeran Allah. Di sini kita lihat Tuhan mau melalui pergumulan seseorang mengalami perubahan hidup. Seseorang melalui pergumulan bertobat sehingga menjadi manusia yang baru, ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kadang-kadang melalui pergumulan saudara, Tuhan bawa kita supaya kita mengalami perubahan hidup yang baru, bukan lagi kehidupan yang lama. Nah, itu sebabnya saya percaya hari-hari ini kalaupun kita ada dalam pergumulan, mungkin Tuhan sementara izinkan ini terjadi supaya kita bertobat dan meninggalkan kehidupan kita yang lama. Dan hal yang terakhir yang kita lihat di sini, saya melihat bahwa melalui pergumulan ada berkat atau janji-janji Tuhan yang menanti. Ketika orang itu mau pergi, Yakub tidak mau melepaskan dia sampai dia memberkati Yakub. Di situ baru Yakub melepaskan dia. Saudara, dalam kehidupan kita kadang-kadang kita begitu berat untuk melepaskan. Kadang-kadang kita begitu berat, merasa beban yang begitu berat. Tapi ingat, barangkali Tuhan izinkan ini supaya apa? Supaya di balik pergumulan itu kita melihat janji-janji Tuhan tergenapi. Entah itu merupakan berkat-berkat Tuhan, entah itu merupakan hal-hal yang selama ini kita gumuli, dan mungkin itu menjadi jawaban Tuhan. Saudara, satu hal yang pasti bahwa badai itu pasti berlalu. Satu hal yang pasti bahwa fajar itu akan menyingsing. Malaikat ini katakan kepada Yakub bahwa sebentar lagi fajar akan menyingsing. Saya mau katakan buat kita semua dari tempat ini, apapun pergumulan kita, mari kita tetap andalkan Tuhan. Mari kita bawa diri supaya bertobat, tinggalkan kehidupan yang lama. Dan lebih daripada itu, ingat bahwa janji-janji Tuhan akan tergenapi. Saat ini saya ingin mengajak Bapak Ibu yang punya pergumulan untuk sama-sama kita berdoa.
Bapa di dalam sorga, hamba berdoa kalau hari-hari ini, saat ini, seberapa kami yang ada di tempat ini, bahkan yang menyaksikan dan menonton video ini, aku berdoa kalau hari-hari ini sementara diliputi dengan pergumulan hidup, entah itu sakit, penyakit, entah itu pergumulan dalam rumah tangga, bahkan masalah keuangan, ekonomi di dalam bisnis dan usaha, aku berdoa biar Tuhan menjadi jawaban kami. Kami sadar Tuhan melalui firman Tuhan ini, mungkin Tuhan izinkan pergumulan supaya kami benar-benar tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami tidak mengandalkan manusia, tidak mengandalkan kekayaan maupun uang kami, tetapi kami hanya mau datang, bersandar dan mengandalkan Tuhan. Bahkan kalau Tuhan izinkan pergumulan ini terjadi, mungkin Tuhan mau supaya kami menjadi manusia yang baru, supaya kami berubah dari kehidupan kami yang lama menjadi manusia yang baru di dalam Engkau. Begitu juga Tuhan, kami percaya di balik pergumulan ini ada janji-janji Tuhan yang Tuhan sudah sediakan. Hamba berdoa Tuhan dari tempat ini, Tuhan sembuhkan yang sakit, Tuhan pulihkan rumah tangga yang hancur, bahkan Tuhan memberkati perekonomian daripada anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.